didukung oleh Kembali lagi di Share Madrasah Ramadan, sudah siap untuk mendengarkan pembahasan yang akan disampaikan oleh Ibu Misbah Zulfa Elizabeth? Yuk langsung aja kita simak selengkapnya. Silakan Ibu Zulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, kita bertemu dalam menjaga kebersihan lingkungan dalam Islam. Tema ini sangat penting karena didasari beberapa latar belakang, yaitu yang pertama, kerusakan lingkungan. Yang kedua, ketidakpedulian masyarakat. Yang ketiga, informasi mengenai pentingnya menjaga lingkungan. Kemudian industrialisasi, serta program kebersihan lingkungan. Fokus pembicaraan kita adalah persoalan lingkungan, kebersihan, sampah, dan bagaimana Islam memandang ini. Nah, dari berbagai kerusakan yang sudah digambarkan tadi, kita melihat betapa dampak kurangnya kebersihan lingkungan itu adalah ancaman terhadap kehidupan manusia. Karena air, tanah, udara terkontaminasi oleh berbagai polutan. Jika alam terancam dan manusia yang hidup di dalamnya otomatis juga terancam, kemudian pertanyaannya adalah siapa yang bertanggung jawab? Nah, tentu semua orang bertanggung jawab atas berbagai kerusakan ini. Kali ini kita akan melihat bagaimana Islam sebenarnya mempunyai ide, ajaran mengenai kebersihan lingkungan itu. Yang pertama, ini sudah sangat dikenal. Sebuah hadis yang menyebutkan an-nadhafatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Nah, kemudian berkait dengan kerusakan lingkungan, perintah tentang penjagaan dan larangan untuk merusak, Quran menyebutkan di beberapa ayat dalam Al-Quran. Yang pertama adalah surat Ar-Rum ayat 41 dan 42. Yang terjemahannya adalah telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalannya. Ayat yang ke-42 mengatakan, katakanlah hai Muhammad, bepergianlah di bumi ini, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang yang mempersekutukan Allah. Ayat ini membahas tentang bagaimana Allah memerintahkan manusia untuk tidak berbuat kerusakan. Dan dalam ayat kedua itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah, lihat tuh orang-orang yang terdahulu yang telah merusak alam. Berbagai kajian historis dalam kehidupan manusia menunjukkan betapa kerusakan di bumi akibat perbuatan manusia itu. Nah, dengan demikian Islam menegaskan bagaimana pentingnya konservasi alam, bagaimana penjagaan alam, dan itu dilandasi oleh semangat teologis untuk mengabdi kepada Allah, untuk mengikuti perintah Allah. Ya. Kemudian dalam surat As-Sad ayat 27, ini juga perintah mengenai bagaimana Allah menetapkan untuk melihat alam ini dan kemudian juga untuk menjaga alam. Ya. Kata Allah dalam surat As-Sad ini, dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di dalamnya secara sia-sia. Dengan demikian, karena ini memiliki kemanfaatan bagi kehidupan alam yang orientasinya nanti adalah untuk pengabdian kepada Allah, maka jaga dong alam ini. Kita tadi sudah melihat dalam berbagai visualisasi
bagaimana kerusakan itu terjadi. Orang membuang sampah di sembarang tempat sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan. Bagaimana pabrik-pabrik dalam proses industri itu menggunakan plastik untuk mengemas barang-barangnya dan itu dipakai secara tidak bertanggung jawab. Sehingga akhirnya konsumen membuang plastik itu dengan sembarangan dan kemudian tidak tahu bagaimana pertanggungjawabannya. Ya, ini ayat-ayat yang meneguhkan bagaimana kebersihan lingkungan dalam makna tidak menggunakan barang-barang buangan tanpa tanggung jawab. Nah, kita sekarang mendefinisikan apa sampah-sampah yang terbuang itu. Dan kita meneguhkan di sini bahwa plastik antara lain itu sebagai limbah sampah yang harus dikelola. Dalam surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58. Kita melihat yang terjemahannya adalah, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini setelah diciptakan dengan baik, dan berolah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar berita, mendahului kedatangan rahmatnya, sehingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus. Dan al-ayah itu menunjukkan bagaimana Allah menciptakan alam ini dengan pemeliharaannya, dan itu semua untuk kebaikan umat manusia. Nah, kita sebagai umat manusia bagaimana melihat ini setelah melihat kenyataan bahwa lingkungan kita itu semakin buruk. Sampah di mana-mana, orang tidak paham tentang arti kebersihan. Nah, itu dia pentingnya menjaga lingkungan agar lingkungan bersih dan kita juga harus bersama-sama menjaga dan memeliharanya. Kita akan lanjutkan kembali pembahasannya setelah yang satu ini ya. Terus simak pembahasannya karena nanti akan ada kuis yang bisa adik-adik ikuti di akhir acara. Jadi tetaplah bersama kami di Syiar Madrasah Ramadan. Didukung oleh